warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukurandi dengan NIM A02220009, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu yang pertama bangsa dan negara, yang kedua hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga demokrasi dan masyarakat madani Indonesia, dan yang terakhir otonomi daerah. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas terakhir penunjang nilai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bangsa dan negara. Bagian A, bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa serta sejarahnya dan memiliki pemerintahan sendiri. Selain itu, menurut Otto Bauer mendefinisikan bangsa sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam sifat serta karakter. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan nasib serta sejarah di masa lampau yang tumbuh serta berkembang di suatu negara. Menurut Hans Kohn, dalam pengertiannya, sebuah bangsa menurut hasil proses perjuangan hidup manusia yang ada di dalam sebuah sejarah. Selain itu, ada juga penanda dari bangsa sendiri, yaitu faktor objektif yang menjadi latar belakang serta menjadi sebuah jati diri suatu bangsa, seperti ras, agama, wilayah, budaya, serta adat istiadat. Menurut Rawin, pengertian sebuah bangsa adalah sekelompok orang yang bersatu di wilayah tertentu serta memiliki sebuah ikatan atau hubungan dengan wilayah tersebut. Wilayah dalam konteks ini bisa dikaitkan dengan geografis maupun wilayah teritorial tertentu. Kita masuk ke bagian yang B, yaitu negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga suatu wilayah yang memiliki suatu sistem dan aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tertentu dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya ialah mendapat pengakuan dari negara lain. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi. Hak dan kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah sesuatu yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan, pekerjaan dan tugas menurut hukum atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Singkatnya, hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Beberapa hak kewajiban yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak warga negara dalam Undang-Undang
1945. Yang pertama, Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketiga, Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan keempat, Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kelima, Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sementara itu, kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, pada pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan. Setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negaranya. Ketiga, Pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, Pasal 28J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kewajiban orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kelima, Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu demokrasi dan masyarakat madani Indonesia. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harta dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan kebebasan berbicara. Kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup. Kebebasan dan kaum minoritas. B. Masyarakat madani. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara berlebihan,
Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis, sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan berkepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.